Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Today, I would like to show you how I am teach in the class. Before we start the video, let me introduce myself. My name is Fadlur Rahman with student ID 2022 125 000 and 82. I am a student at Indraprastha University, and I'm a teacher at Ladan Vocational High School. I hope you can enjoy the video. Let's start the video. Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yang baghi sufi iman, man sallallahu tariqan ila jannah. Shadaqallahul lazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul ke dalam pembelajaran pada hari ini, terutama pada pelajaran bahasa Inggris yang dibimbing oleh saya sendiri, Fadlur Rahman. Pada pertemuan kali ini karena kita menyambut waktunya materi terakhir, yakni materi tentang factual report yang akan disertakan dalam ujian akhir semester. Pada sebelum itu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Kelvin, siapa aja yang tidak masuk? Mufti izin. Terus? Putra. Yajid sakit. Nifail? Latif? Oh, Latif ada. 6. Siapa? Ilham di UKS. Satu lagi? Saya ulang ya. Putra, Nifail, Yajid, siapa lagi tuh? Mufti, Ilham. Udah dong. Udah, berarti cuma 5 aja. Coba kita berhitung. Ayo, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, berarti 7 orang harusnya. 27 berarti 6 orang yang tidak ada. Malika satu lagi. Malika apa ya keterangannya? Oh, Amaraka. Berarti pas ya. Yang tidak masuk 5 orang. Si Nifail, Putra, Yajid, Mufti, satu lagi Ilham di UKS. Oke. Ya, ini perhatian juga ya. Karena memang sebentar lagi kan kalian sudah mau ujian ya. Ya kan? Ujiannya itu udah terhitung udah tinggal 2 minggu lagi. Sekarang tanggal berapa? 17. Besok 18, 19, 20 hari apa tuh? Sekarang 17, 18 Selasa, 20 ulang. 17 sekarang. Selasa 18, 19 Rabu, Kamis 20, 21 Jumat. 22, 23 libur kan? Sabtu Minggu. 24 Senin. 24 kalian sudah ujian. Minggu besok udah ujian, makanya oleh karena itu materi hari ini adalah materi terakhir di semester ini. Ujian praktek dulu, bener. Ujian akhir semester itu ada 2 ujian. Ujian praktek 1 minggu sama ujian teori 1 minggu. Habis itu ngapain Pak? Habis itu bagi kalian yang nilainya masih kurang dipersilahkan untuk memperbaiki nilai kalian. Terutama
pemenuhan tugas-tugas yang masih nunggak. Pak, bahasa Inggris siapa Pak yang masih nunggak Pak tugas-tugasnya? Yang ngerjain soal yang saya kirim online kemarin. Apakah masih ada yang belum? Itu masih saya kasih waktu sampai dengan ujian teori. Jadi, saya tidak mau mengganggu waktu istirahat kalian. Jadi semuanya minggu ini harus sudah ngirim semua. Oke? Dapat dipahami? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, ujian berarti tanggal 24. Ujian teorinya kapan, Pak? Ujian teorinya dilaksanakan biasanya pada awal Desember. Ya, silakan. Ya, silakan duduk. Apakah di sini LKS-nya masih ada yang belum saya nilai? Terutama di tugas-tugas yang di akhir-akhir tuh. Di tugas terakhir apakah ada yang belum saya nilai atau nilainya salah? Coba dicek. Dicek masing-masing. Diharapkan tugas-tugas minggu ini sudah selesai semua karena akan dilaksanakan ujian akhir semester atau asesmen akhir semester atau asesmen akhir tahun. Yang halaman berapa? Ya, yang itu. Udah belum? Udah diperiksa kan? Udah dinilai belum? Udah kan? Ayo coba sini. Yang belum taruh sini, silakan. Yang belum saya nilai taruh sini. Ada lagi yang belum? Halaman 60. Yang belum silakan. Udah. Iya betul, halaman 60. Apakah halaman 60 ada yang belum dinilai? Jika belum ada yang dinilai, silakan kumpulkan ke depan saya nilai. Karena ini sebagai pertimbangan saya masukin nilai ke rapot. Kenapa? Nanti ada asesmen tambahannya. Tetap nanti ada perbaikannya. Oh ya kita, sorry perhatian attention please. Kita sholat zuhur jam berapa biasanya? 40-50 ya. Oke. Kenapa? 58 belum dinilai. Kita fokus ke halaman 60-nya aja dulu. Oke, kita masuk ke dalam materi. Terlihat semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang factual report. Apakah ada yang tahu factual report itu apa? Apa itu factual? Oke, kita bedah satu-satu. Apa itu factual? Good, fakta. Apa itu report? Laporan. Jadi secara sederhananya adalah factual report merupakan laporan yang berisikan tentang fakta. Biasanya ditemukan di mana untuk factual report? Berita. Apalagi? Koran. Apalagi? Oke, menarik. Medsos. Tadi disebutkan media sosial. Social media is not only a fake, but
hoax too, including in social media. Jadi di sosial media itu bukan hanya fakta aja, tapi juga hoax ada di sosial media. Contohkan satu berita hoax, Cristiano Ronaldo meninggal. Itu termasuk hoax yang mengejutkan juga tuh. Cristiano Ronaldo meninggal. Padahal kita kemarin masih ada ngeliat di Al Nassr masih main gitu. Coba satu lagi deh, satu lagi. Sebutkan satu berita hoax yang lumayan populer di sosial media. Ini saya tidak bisa memastikan itu hoax atau bukan, tapi beberapa media massa menyebutkan bahwa beberapa pendemo ada yang ditembak mati. Tapi kita tidak ke sana, kita ke beritanya. Gitu. Sebutkan satu hoax yang populer gitu. Ayo, apa? Mention one hoax that's popular in Indonesia. Kapal Nabi Sulaiman atau kabel Nabi Nuh dibuatnya di Indonesia. Aduh, itu dia. Baru saya perhatian sebentar, baru saya mau mention itu udah disebutkan juga sama teman kalian. Oke, kita break dulu, sholat zuhur dulu, nanti kita balik lagi ke sini. Nanti saya jelaskan secara struktural bahasa. Oke, thank you semua. Sampai jumpa pas istirahat. Ya, halo semuanya. Ayo attention please. Itu yang masih nunduk silakan. Ayo sini mau tanda tangan kan? Ini kenapa? Ini siapa? Pak Haji tadi. Kepadian ya? Ya. Enggak tadi udah Pak. Belum ada tanda tangannya Padian. Di tengah belum ada tanda tangannya Padian. Kepadian dulu biar Padiannya tahu. Ya, semua. Ayo itu siapa yang masih nunduk? Ayo. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya, udah full ya. Ini Malika izin ntar aman, tetap terhitung masuk. Oke, kita ulang lagi. Tuh, siapa tuh? Pulpen siapa tuh? Hilang. Pulpen tadi tuh. Tuh, pulpen siapa hilang tuh tadi tuh? Udah? Ketemu nggak? Ya. Tuh. Siapa? Iya. Hati-hati jalan ya. Oke, perhatian semua ya. Jadi kita ulang lagi, kita hari ini belajar tentang factual report. Apa itu factual report? Laporan yang berisi fakta. Terdapat di mana factual report itu? Di berita. Beritanya apa aja? Ada koran. Sosial media saya tidak bisa tidak bisa memastikan itu fakta semua atau faktual semua, tapi beberapa ada yang faktual. Jadi mungkin masih bisa masuk. Apalagi TV, acara-acara berita ya, terkhususnya kayak acara-acara news dan sebagainya. Radio. Terus apa lagi? Satu lagi? TV udah ganteng. Satu lagi biasanya ada di artikel-artikel.
Udah ganteng, koran udah. Nah, ayo perhatian semua. Silakan keluarkan buku tulisnya. Karena kita hari ini full nyatet. Iya, kita hari ini full nyatet. Karena kita bentar lagi ujian akhir tahun atau asesmen akhir tahun. Iya, silakan. Kita bentar lagi ujian akhir tahun, jadi perbanyaklah catatan dan dibaca. Karena ikro bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena membaca itu, perhatian. Attention please. Perhatikan, karena membaca itu adalah sarana transfer ilmu yang paling top. Sama satu lagi, membaca adalah obat tidur yang paling top. Kalau kalian punya permasalahan sama tidur, membacalah, maka kalian akan tidur. Oke? What is factual report? Bagus, benar. Wih, udah jago nih, translate udah jago. Factual report is a text that explain and elaborate some factual information related to particular object, matter, or things which are based on empirical, real, and or scientific facts or information. Jadi, secara definisinya, factual report itu adalah sebuah teks yang menjelaskan dan mengelaborasikan sebuah fakta dari informasi yang relate atau yang sesuai dengan objek, hal, atau segala sesuatu yang berbau ilmiah atau asli. Contohnya apa, Pak? Contohnya ada penelitian yang mengatakan bahwa bumi ini baru dijelajahi sekitar 3%, terkhususnya di lautan. Jadi di bumi ini, bumi yang luas ini, yang baru terekspos, yang kita lihat itu luas banget, ternyata baru 3%. Hal itu didukung oleh penelitian dari Uni Soviet dan Amerika. Uni Soviet makanya kan membuat penelitian di Antartika. Nah, itu termasuk sebuah factual report. Jadi kesimpulannya apa? Factual report merupakan sebuah informasi, sebuah teks yang berisi tentang informasi yang real atau asli, gitu. Makanya kalau misalkan kalian di ujian menemukan kayaknya ini berita deh, nah itu berarti ada di materi factual report. Udah dicatat? Ya, silakan dicatat terlebih dahulu. What is factual report? Artinya apa itu factual report? Tapi rata-rata emang materi sekarang tuh kebanyakan dari teks berita ya. Maksudnya saya studi banding ke sekolah lain pun mereka juga mempelajari hal yang sama gitu. Kebanyakan rata-rata mereka nganalisis teks gitu. Termasuk apa? Ini apakah ini opini, apakah ini berita, atau apakah ini fakta gitu. Tapi kebanyakan materinya emang seperti ini sih. Ya, gimana? Pakai bahasa Inggris. Sini. May I go buy some pulpen? Go ahead. Gini ya, kalau misalkan kalian nggak pede gitu pakai bahasa Inggris, whatever with the grammar, just say it what you want to say gitu. Maksudnya ngomong aja apa yang kalian pengen omong, whatever with your grammar, whatever with your pronunciation, whatever with your vocabulary, you are just student.
Kamu cuman pelajar dan kamu masih pelajar, jadi nggak apa-apa. Yang penting ngebiasain aja using English every day for daily conversation. Just relax, like me, using English with a simple grammar or simple vocabulary. Kelihatan nggak? Takutnya saya ngalangin. Oh ya, ini udah saya rangkum ya. Jadi mohon ditulis karena ini sudah saya rangkum satu materi itu satu lembar, jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5 baris gitu. Ini udah saya rangkum, mohon ditulis karena agar rangkuman saya tidak sia-sia. Dan juga jangan lupa dipelajari. Empirical tuh artinya apa, Pak? Empiris. Apa itu real? Asli, benar. Udah cakep vocabulary-nya. Diperbanyakin lagi. Nanti saya ada satu contoh teks report teks, nanti saya minta 1 sampai 2 orang buat coba baca. Saya pengen denger sampai sejauh mana bahasa Inggris kalian meningkat gitu. Udah semua ready? Oke, aman. Saya tungguin kok. Saya nggak buru-buru, saya tungguin kok. Tenang aja, tenang. Sudah? Udah ya? Pak, selain dari definisi kita kemana, Pak? Habis dari definisi kita ke tujuannya. Purposes-nya, tujuannya. What is the purpose of factual report? The purpose of factual report text is to convey information, text observation, and systematic analysis. The information described in the report text is usually general in nature, be it natural or artificial, like mammals, planets, rocks, plants, state, cultural, transportation, and others. Jadi, tujuan dari factual report itu untuk menyampaikan sebuah informasi yang berdasarkan atau berorientasi dengan hasil observasi yang sistematis. Informasi ini already? Oke. Informasi ini biasanya menjadi natural atau menjadi apa ya? Natural tuh bahasa Indonesianya yang enak apa ya? Alami ya, menjadi alami atau dibuat. Contohnya apa? Berita tentang mamalia, planet, habis itu bebatuan, habis itu tumbuhan, negara, budaya, transportasi dan lain-lain. Jadi biasanya factual report ini itu terjadi secara alami
dan ada yang beberapa dibuat. Contohnya yang dibuat apaan Pak? Contoh yang dibuat adalah transportasi, budaya, terus apalagi tuh, dan lain-lain ya. Dan yang alami biasanya ada mamalia atau hewan-hewan, tumbuhan, babatuan, planet, dan lain-lain. Kalian ada yang pernah dengar nggak? Ditemukan planet baru di tata surya kita. Pernah kan? Ya terlintas atau sekilas atau secara spesifiknya pasti pernah dengar kan? Atau ditemukan tumbuhan baru. Nah, itu kan secara apa ya? Secara sepintas atau secara spesifik kan kalian pernah dengar kan? Nah, itu termasuk dari tujuan faktual report. Gitu. Ditemukan fosil. Nah, itu juga termasuk faktual report. Karena tujuannya adalah menyampaikan fakta dan mendeskripsikannya. Apaan sih gitu yang disampaikan? Apa sih yang ditemukan? Kenapa sih ditemukan gitu? Di mana sih ditemukannya? Dan biasanya faktual report ini orientasinya kepada 5W 1H. Tuh udah saya kasih bocoran tuh. Kira-kira kalau misalkan apa namanya di ujian ada faktual report nih, set faktual report. Oh, ini apanya? Oh, ini di mana? Oh, ini kapan? Oh, ini bagaimana ditemukannya? Itu sudah bisa dipastikan itu faktual report. Karena apa? Orientasinya jelas dan sistematis. Gitu. Ya, silahkan dicatat. Ya, sesekali buku bahasa Inggrisnya diisi kan biasanya kan kita pakai LKS kan. Ya, sekali-kali lah. Buku tulis. Ini buku tulis siapa? Ini matematika ya? Di meja saya sih kosong ya. Di meja saya kosong. Coba di sini ada nggak? Di lemari. Kamu terakhir naruhnya di mana? Oh, yaudah coba cari dulu deh. Coba dicari dulu. Takutnya keselip soalnya. Biasanya gitu, berarti udah biasa. Ya Allah. Ya. Hah? Berarti kamu udah di toilet? Hah? Oh ya udah, go ahead. Jadi gitu ya, kalau semisalkan kalian ingin bertanya, kata kerjanya itu selalu di depan, harus di depan. Karena itu yang menunjukkan kalian, oh saya mau nanya gitu. Kalau kalian mau menjelaskan, kalian nggak perlu pakai kata kerjanya di depan, langsung aja gitu. I go to Malaysia today, bla 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 bla, dan lain-lain sebagainya gitu. Kayaknya saya sepertinya seperti pembawaan kayak karena mungkin saya curiga karena emang udah sore juga ya, udah jam 1:30. Jadi seperti dongeng tidur ya. Kayak dongeng tidur ya. Banyak yang ngantuk, saya liatin. Sudah nyender-nyender. Udah selesai ya? Ayo kita cuma punya waktu 15 menit lagi nih. Hah? Nah karena itu saya juga bingung kenapa cepet banget. Tapi ya begitulah waktu. Tapi ya begitulah waktu. Terkadang memang terasa begitu cepat gitu. Saya tidak bisa memastikan juga ya mau kiamat atau enggak, cuman ya Allah alam lah itu mah. Yang cuma hanya Allah yang tahu. Kita masih punya berapa slide lagi? Sebentar saya cek, let me cek. 5. Kita punya 5 slide lagi. Udah ya? Nanti yang belum silakan melihat ke temennya yang sudah. Kita langsung ke generic structure of factual report. Jadi
di factual report cuman ada dua generic structure-nya atau structure-nya cuman ada dua. Yang pertama adalah general statement or general classification. Yang kedua adalah deskripsi. Jadi hitungannya ini seperti teks pada umumnya. Ada main idea-nya, ada supporting details-nya. Sama. Semua teks itu kebanyakan strukturnya seperti ini. Main idea, dijelasin statementnya apa. Tahukah Anda? Do you know? Do you know what I know? Do you know atau tahukah Anda bahwa lautan itu baru dijelajahi 3%? Itu salah satu contoh dari general statement-nya. Dikarenakan penelitian dari Amerika menyatakan bahwa masih ada ribuan spesies yang misterius yang ada di lautan. Nah, itu termasuk ke deskripsinya. Kenapa? Jadi gimana ya? Pernyataannya terus dijawab kenapa sih penulis ini menyatakan hal tersebut gitu. Dijelaskan secara sistematis. Dan yang membentuk sebuah teks atau sebuah paragraf. Jadi seperti itu. Ya silakan dicatat sedikit kok ini. Including general information, bundling of specific information. Tuh, sudah dijelaskan ya. Termasuk general informasi yang umum dan kumpulan informasi yang spesifik. Jadi bentuknya kayak segitiga terbalik gitu loh. Bentuknya kayak segitiga terbalik. Jadi umum kan paling panjang tuh, umum kan. Lama-lama mengerucut dia. Sampai spesifik. Betul banget. Jadi memang rata-rata saya harap di sini banyak yang jadi jurnalis ya. Karena ini termasuk penulisan banget. Ya barangkali Allahu alam ya. Nanti kalian lulus, kalian kerja jadi apa? Buat kalian yang berminat atau mempunyai kepikiran buat jadi jurnalis itu harus dipelajari banget sih. Konsep dari segitiga terbalik itu. Udah ya? Oh belum, silakan. Kita masih punya 3-4 slide lagi. Berarti nanti contohnya satu orang aja. Satu orang random yang saya minta untuk membacakan sebuah factual report yang saya tulis. Sudah ya? Aman ya? Ham? Ilham? Aman? Oke. Lagi sakit Ham? Lagi sakit apa? Pilek? Oh lagi sakit gigi. Itu nyut-nyutan itu. Kalau tidur nggak betah banget kan? Sekarang dari struktural bentuknya kita ke bahasanya. Biasanya factual report itu menggunakan using general noun which is an object of general nature. Biasanya menceritakan sebuah noun. Apa itu noun? Place, things, apalagi itu? Place, things, human, and others. Atau yang menceritakan kata-kata benda. Biasanya seperti itu. Using simple present tense to indicate habit or general activities done or happen. Biasanya pakai simple present tense. Dan yang kedua, using linking verbs to describe features like am, is, are. Ya karena dia bentuknya present pasti pakai am, is, are gitu kan. Yang kedua, using action verbs to describe behavior act. Ya ini udah kita pelajarin di awal semua, jadi kalian tinggal tulis saja. Nanti kalian kalau misalkan lupa-lupa tinggal buka catatannya di awal-awal saya sudah ajarkan. Ya tinggal tulis saja, silakan. Pokoknya yang ngantuk nanti saya suruh maju ke depan suruh baca.
Yang saya kelihatan lagi nunduk, lagi begini, pokoknya nanti saya suruh maju, suruh baca. Langsung pada bangun. Langsung ada yang seger matanya. Ya. Ya kan? Biarin aja ntar yang lagi tidur, yang saya kelihatan tiduran gitu saya kerjain. Enggak, ntar ada challenge-nya lah gitu. Biar seger gitu kan. Lagian masih muda, tapi emang jam segini jam-jam kritis sih memang. Iya. Sebenarnya saya lebih seneng ngajar pagi gitu. Itu di under jam 10 lah. Itu lagi enak-enaknya tuh. Gula lagi naik. Diabetes lagi naik. Lagi glukosanya lagi naik. Itu nggak masuk angin tah? Udah kebal ya? Oh iya, itu suara apa ya? Tapi biasanya sih kalau jam segini sih aman ya. Jam-jam rawan yang nggak boleh tidur itu under jam 10 lah. Kenapa? Boleh, tapi nanti kamu ketika sudah saya kelihatan kamu baca teks yang ada di depan. Kan saya mau tahu, saya juga mau mendengar juga perkembangan bahasa Inggris kalian sampai mana. Makanya kayak saya kasih tes. Dan sasaran saya adalah orang-orang yang mengantuk. Jangan disengajain dong. Udah ya? Nggak apa-apa, lanjut. Lanjutkan. Di sini ada 4 poin ya yang kalian harus pahami juga. Jadi selain kalian tahu bentuknya juga kalian juga harus tahu bahasanya gimana gitu. Kebanyakan orang kan tahu bentuknya tapi kan nggak tahu caranya. Atau nggak tahu kedengarannya seperti apa gitu. Nggak ada referensinya. Jadi ya harus dipahami juga. Ayo, ya masih ngobrol. Nanti saya obrolin. Yang kedengeran ngobrol nanti saya obrolin. Ini saya masih lagi baik-baiknya ya. Saya lagi mood-moodnya ya. Mood saya lagi bagus nih. Sudah ya? Kita tinggal 8 menit lagi nih. Any question? Ada pertanyaan? So far so good ya, aman ya? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini adalah mimpi buruk kalian. Ini adalah teksnya. Ini adalah contoh, ayo perhatikan. Attention please. Ini adalah contoh dari factual report. The evolution of motorcycle atau perkembangan dari sepeda motor ya. Pada kesempatan kali ini saya memilih untuk siapa ya? Rizky Herfian untuk membaca teks ini di depan. Ayo sini Rizky Herfian silahkan. Karena saya ingin mendengar perkembangan bahasa Inggrisnya Rizky Herfian. Ayo. Ya. Ya. Ya, go ahead. Jadi kamu baca satu paragraf aja. Nanti
Kamu tunjuk temannya. Oke, oke, aman ya. Ya silakan, yang kenceng bacanya. The evolution of motorcycle. Motorcycle have undergone Significant significant evolution, evolutions since their inception, in the late 19th century. century. The first motorcycle created in uh, 80, 18, and 85 by German inventor Gottlieb Daimler was a simple two-wheeled vehicle powered by a single-cylinder engine. This early model laid the groundwork for future development in motorcycle design and technology. By the early 90 and 90s, manufacturers like Indian and Harley Davidson began producing motorcycles that were not only fast but also more reliable, leading to a surge in popularity among customers and the establishment of motorcycle cultures. Okay, good. Ya, jadi for Rizky Hervin, your English getting better day by day, but you must to be what is it? Keep practicing ya. Latihan terus, terutama dalam beberapa kata yang dia punya huruf mati dua huruf mati. Jadi memang pronunciation-nya agak susah, cuman bisa dilatih. Oke, thank you untuk Rizky Hervian. Silakan tunjuk temannya untuk baca paragraf kedua. Silakan. Wildan. Ayo silakan Wildan. Paragraf kedua. Yang block out. Rock out the 20, baca gimana Pak TH Pak? 20 aja ya Pak. 20th century motorcycle continue to evolve with advancement in engineering and design. The introduction of the V-twin engine by Harley Davidson in 1999 provide a powerful and distinctive sound that became synonymous with American motorcycle. The post-World War II era saw a boom in motorcycle production, particularly in Europe and Japan, with companies like Honda and Yamaha entering the market. This manufacturer introduced innovative feature such as electric starters and improved suspension system, making motorcycle more accessible and appealing to a broader audience. Oke, thank you Wildan. Udah lumayan nih, lumayan untuk. Ya, ntar dulu dong. Ini masukan untuk Wildan. Wildan udah bagus banget, udah mulai lancar bacanya, cuman ya perlu latihan lagi untuk keep practicing for what is it, your pronunciation and your fluency. Jadi ya latihan terus ya Wildan. Oke Wildan, tunjuk temannya satu, siapa? Kelvin. The last but not least, Kelvin. Silakan. Dari today. Paragraf ketiga. Ulang. Hyundai motorcycles are available in wide range of cycles, style, and, and types, catering to various reading
references pre-references at pur process purposes from sport because bikes designed for speed and agility to touring motorcycles built for long long distance travel. Modern motorcycle market is diverse. Ambil nafas. Additionally, Additionally, the rise the rise of electric motorcycle is shaping shaping the future the future of of the industry industry with with companies like zero Zero Motorcycle and Harley Davidson life Life wire White the head wire while the head leading 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 the the charge charge toward sustain sustain reading of the option option as technology continue to advance advance. the The motorcycle industry remain remain dynamic dynamic and and exciting exciting files while reflecting reflecting good both historical historical yeah, significant significant and and contemporary contemporary innovation. innovation. Oke, thank you. Oke, lumayan lah. Oke, butuh banyak perkembangan, tapi lumayan lah. Dia udah berani. He he already say in English, but with his problem, but it's okay. The evolution of motorcycle have undergone significant evolution since their inception in the late 19th century. The first motorcycle created in 1885 by German inventor Gottlieb Daimler was a simple two-wheel vehicle powered by a single cylinder engine. This early model laid the groundwork for future development in motorcycle design and technology. By the early 90s, manufacturer like Indian and Harley Davidson began producing motorcycles that were not only faster but also more reliable, leading to a surge in popularity among consumers and establishment of motorcycle culture dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Silakan nanti dibaca-baca. Wait a minute. Let me closing the class. Oke, jadi persiapkan diri kalian untuk ujian. Saya harap mendapatkan nilai yang memuaskan karena amin. Karena ini menyangkut masa depan kalian. Saya nggak peduli sama hasil akhirnya. Saya berulang kali saya ucapkan saya tidak peduli dengan hasil akhirnya. Tapi saya peduli dengan prosesnya. Gimana kalian yang baru mungkin adaptasi sama kehidupan berbahasa Inggris sampai kalian mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang saya pedulikan. Jadi berusaha semaksimal mungkin, dan satu, jangan menyontek. Saya tidak membenarkan segala sesuatu dengan mencontek. Oke? Kalau kalian dapat nilai jelek, ya udah silakan, nggak apa-apa. Gitu. Toh, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Saya pun pernah mendapatkan nilai jelek gitu.
Nilai terjelek saya bahkan even di saat saya perkuliahan pun saya sering dapat nilai jelek. Tapi satu catatannya, apakah saya menyerah? Tidak. Jadi sekian kelas kita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan hari ini. Thank you. Belum. Taruh aja. Oke, thank you semuanya ya.